Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini adalah materi lanjutan dari estimasi proporsi. Sekarang kita akan membahas estimasi proporsi dari sampel yang diambil dari dua populasi. Jadi, untuk estimasi proporsi yang diambil dari dua populasi bisa digambarkan seperti gambar berikut. Jadi, untuk populasi pertama itu ada tipe A sama yang lain. Populasi kedua juga sama, ada yang tipe A, ada yang lain. Tipe A itu adalah tipe yang tipe atau kejadian sukses. Dari populasi pertama diambil sampel sebanyak N1. Nah, dari N1 ini pasti kita tahu pasti ada dua tipe dong. Bisa jadi sebagian dari N1 dia merupakan tipe A, sebagian lagi tidak. Yang tipe A sebanyak X1 dan yang lain sebesar N1 min X1. Begitu juga untuk populasi kedua. Ada yang merupakan tipe A atau tipe kejadian sukses, ada juga yang bukan. Lalu diambil sampel sebanyak N2. Misalkan banyak kejadian sukses di sampel 2 dan X2, maka yang lain sebesar N2 min X2. Dan pengambilan sampel dari populasi pertama maupun dari populasi kedua harus independen. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Misalkan P1 adalah proporsi populasi 1, P2 adalah proporsi populasi 2. Dan kita tertarik untuk membandingkan antara P1 dan P2, atau dengan kata lain, kita membuat suatu inferensia tentang P1 dikurang P2 atau selisih dari proporsi populasi 1 dengan proporsi populasi 2. Kita secara independen memilih sampel acak yang berukuran N1 dari populasi 1 dan sampel acak N2 dari populasi 2. Misalkan X1 adalah banyaknya elemen tipe A dalam sampel 1 atau banyaknya kejadian sukses dalam sampel 1. X2 adalah banyaknya elemen tipe A atau banyaknya kejadian sukses dalam sampel 2. X1 dan X2 masing-masing berdistribusi binomial. Nah, ini nilai dari ekspektasi sama variansnya. Q1 adalah 1 min P1, Q2 adalah 1 min P2. Sehingga proporsi sampel dari populasi 1 sama dengan X1 per N1. P2 atau P adalah proporsi sampel yang kedua sama dengan X2 per N2. Nah, distribusi dari P1 topi dikurang P2 topi dapat digunakan untuk membuat inferensi tentang P1 min P2. Oke ya. Ini pendekatan kalau misalnya untuk N1 dan N2 nya yang besar atau yang lebih dari 30. Maka distribusi dari P1 topi dikurang P2 topi dia berdistribusi normal dengan rata-rata P1 min P2 dan standar deviasinya adalah akar dari P1 kali Q1 per N1 ditambah P2 kali Q2 per N2.
Jadi secara tidak langsung estimasi titik untuk proporsi populasi 1 dikurang proporsi populasi 2, maaf, di sini harusnya estimator yang titik yang baik untuk perbedaan atau selisih antara dua proporsi populasi. Estimasi titiknya itu ini P1 topi min P2 topi. Jadi P1 topi min P2 topi itu adalah estimator yang baik untuk proporsi populasi P1 min P2. Sekarang kita ke estimasi interval dari selisih antara dua proporsi. Jadi karena estimasi interval maka kita hitung selang kepercayaannya. Untuk N1 dan N2, selang kepercayaan dengan taraf kepercayaan sebesar 1 min A dikali 100% untuk P1 dan P2 adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk estimasi interval dari selisih antara dua proporsi. Oke, sampai sini. Kita langsung ke contoh soal saja. Akan suatu perubahan dalam pembuatan suku cadang itu akan segera direncanakan atau sedang direncanakan. Sampel diambil dari cara lama maupun dari cara baru untuk melihat apakah cara baru tersebut telah memberikan perbaikan. Bila diambil 75 dari 1500 suku cadang yang dibuat dari cara lama ternyata cacat, dan 80 dari 2000 suku cadang yang berasal dari cara baru ternyata cacat. Carilah selang kepercayaan dengan taraf kepercayaan 90% untuk selisih sesungguhnya dari proporsi yang cacat dalam kedua cara tersebut. Apakah pembuatan suku cadang dengan cara baru dapat mengurangi persentase kecacatan pembuatan suku cadang? Nah, sudah paham ya soalnya? Oke. Jadi misalkan P1 adalah proporsi yang sebenarnya dari proporsi sesungguhnya dari suku cadang yang dibuat dengan cara lama, dan P2 adalah proporsi sesungguhnya suku cadang yang cacat dari cara yang baru. Dan ini yang diketahui tadi. Dengan cara lama N1 nya 500, dengan cara lama N1 nya 1500, X1 nya 75, proporsi sampelnya 0,05, proporsi itu satu topinya ya, terus Q1 topinya adalah 0,95. Dengan cara baru N2 nya 2000, X2 nya 80, P2 topinya 0,04, Q2 topinya adalah 0,96. Kita hitung estimasi titik dari selisih dua proporsi tersebut. Jadi P1 min P2 kita estimasi titiknya adalah P1 topi min P2 topi, yaitu 0,05 dikurang 0,04 sama dengan 0,01. Dan yang ini adalah selang kepercayaannya. Jadi P1 topi min P2 topi tadi kan sudah dihitung, yaitu 0,01 ditambah dan dikurang dari Z alfa per 2. Tadi alfanya berapa? Karena taraf kepercayaannya adalah 90%, berarti kan alfanya sama dengan 0,1, sehingga alfa per 2 nya sama dengan 0,05. Berarti berdasarkan tabel Z
nilai dari Z alfa per 2 atau Z 0,05 sama dengan 1,645. Terus nilai P1 topi, Q1 topi, N1 topi tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nanti ketemu adalah seperti ini. 0,01 ditambah dan dikurang dari 0,01173. Berarti apa kesimpulannya? Nilai atau selang kita yakin 90% bahwa selisih dari dua proporsi yang sebenarnya itu berada di antara interval negatif 0,017 sampai dengan 0,0217. Sudah tahu dong min 0,0017 ini dari mana? Dari 0,01 dikurang 0,01173, dan 0,0217 ini dibawa dari mana? Dibawa dari 0,01 ditambah 0,01173. Oke, sudah dapat selang kepercayaannya? Nah, ini ya selang kepercayaannya. Jadi kita yakin 90% bahwa P1 min P2 terletak di antara interval negatif 0,0017 sampai dengan 0,0217. Berarti kesimpulannya apa? Karena interval ini mengandung nilai 0, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa cara baru memberikan penurunan persentase atau penurunan proporsi suku cadang yang cacat dibandingkan dengan cara lama. Kecuali kalau misalnya tidak ada dalam interval tersebut tidak mengandung nilai 0, artinya semua bilangannya positif. Berarti pembuatan suku cadang, kalau misalnya semuanya positif intervalnya, maka pembuatan suku cadang dengan cara baru lebih efektif untuk mengurangi proporsi cacat. Seperti itu. Tetapi karena ada 0 di sini, berarti kan sama saja toh. Bisa jadi memang pembuatan suku cadang dengan cara baru dengan cara lama itu tidak menjamin akan menurunkan persentase kecacatan dalam pembuatan suku cadang. Terima kasih.